Hi there, welcome back. I'm People from Today's English. Today I'm talking to you about auxiliary verbs, focusing on the use of am, is, and are. Hai semua, sebelum lanjut, yuk bantu support YouTube channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Thank you. Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Pipo Nuramirah. Kali ini kita akan membahas materi seputar auxiliary verbs. Auxiliary verbs yang akan kita pelajari hari ini berfokus pada penggunaan be, am, is, are. Atau mungkin biasa kita menyebutnya ini di sekolah sebagai to be. Oke, nah to be ini, am, is, are ini merupakan bagian dari auxiliary verbs. Alright, yang pertama, apa sih auxiliary verbs itu? Auxiliary verbs itu dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kata kerja bantu. Oke, and then when to use it? Kapan sih digunakannya? Kita menggunakan auxiliary verbs ini ketika dalam sebuah kalimat atau ketika kita ingin membentuk sebuah kalimat, namun kita tidak mempunyai atau tidak menggunakan kata kerja apapun, kata kerja lain yang apapun. Makanya kita barulah menggunakan auxiliary verbs ini. Jadi ketika tidak ada kata kerja misalnya seperti go, and then work, study, run, eat, sleep, kata kerja seperti itu tidak ada dalam sebuah kalimat, maka kita harus menggunakan auxiliary verbs. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa auxiliary verbs yaitu am, is, dan are. Kapan menggunakannya dan bagaimana sih cara penggunaannya? Karena di luar sana masih banyak sekali yang salah dalam menggunakan si auxiliary verbs ini. Misalnya yang paling sering banget didengar contohnya adalah kata-kata atau kalimat seperti ini, I am forget or I'm forget. Ingat, forget itu merupakan kata kerja atau verb. Ketika ada kata kerja dan itu dalam kalimat aktif, berarti kita tidak perlu lagi menggunakan auxiliary verbs, tidak perlu lagi dibantu si kata kerjanya karena dia sudah merupakan sebuah kata kerja. Berarti tidak perlu dibantu dengan auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Nah, ketika tidak ada kata kerjanya barulah kita bantu. Berarti karena forget itu merupakan sebuah kata kerja, berarti kita tidak perlu lagi am. So we just need to say I forget, bukan lagi I'm forget. Oke, dan sering juga ada yang bilang she's go atau I'm go to school. Nah, itu juga salah karena go juga sudah merupakan kata kerja ya. Nah, sekarang kebalikannya, ada justru yang melupakan kata kerjanya. Dia tidak memiliki kata kerja apapun dan juga tidak dibantu dengan kata kerja apapun. Misalnya she happy and then she excited. Padahal excited bukan kata kerja, sementara she juga bukan kata kerja. Maka kita perlu membantunya dengan auxiliary verbs atau to be ini ya, am, is, are. Jadi bukan lagi she excited, tetapi she is excited. Seperti itu. Oke, baik, kita langsung bahas saja kalau gitu ya. Hal yang pertama yang akan kita bahas adalah masing-masing dari to be atau auxiliary verbs ini dipasangkan atau dipairkan dengan pronouns apa saja. Pronouns itu apa sih, Miss? Pronouns itu merupakan kata ganti orang atau objek atau yang bukan manusia, makhluk hidup, tapi yang bukan manusia misalnya seperti hewan ya. Nah, jadi pronouns itu merupakan kata ganti, atau mungkin ketika si pronouns itu sudah dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, kita biasa menyebutnya di sekolah itu sebagai subject. Nah, itu yang disebut dengan pronouns. Oke, ada 7 pronouns yang akan kita pair dengan to be, am, is, are ini. Yang pertama adalah I, and then he, she, it, you, they, and we. Alright, let's start with the first one. Yang pertama yaitu am. Am itu dipasangkan dengan pronoun apa saja? Nah, ternyata am itu hanya dipasangkan dengan pronoun I, kata ganti I, saya. Oke.
Ingat hanya dengan I. Menjadi I am. And we can make it short. Kita bisa menyingkatnya menjadi I'm. Dengan cara, ingat, boleh disingkat tetapi cara penulisannya harus yang betul. Seperti ini. I, kemudian kita kasih apostrophe, and then write down letter M. I am becomes I'm. Oke, yang berikutnya itu is. Is ini di pair dengan lebih dari satu pronouns. Dia di pair dengan 3 pronouns. Pronoun yang pertama yaitu he, dia laki-laki. Kemudian she, dia perempuan. Dan yang terakhir it. It ini digunakan untuk selain manusia. Dia bisa digunakan untuk countable nouns atau uncountable nouns. Countable nouns itu apa sih, Miss? Countable nouns itu benda yang dapat kita hitung. Misalnya hewan bisa kita hitung, kucing, anjing, sapi, kerbau, dan lainnya. Kemudian objek juga, misalnya seperti lemari, komputer, itu bisa kita hitung. Ya, itu yang disebut dengan countable nouns. Nah, yang uncountable nouns, benda-benda yang tidak dapat kita hitung atau tidak jamak. Bukan tidak jamak, apa sih? Tidak biasa untuk dihitung. Contohnya seperti beras, rice, kemudian hair, rambut, kemudian sugar, salt, dan lain-lain ya. Dan yang liquid juga itu biasanya dia uncountable, harus uncountable. Oke, nah perbedaannya apa, Miss? Kalau kata bendanya dia countable, yang dapat dihitung, dan dia cuma satu, maka kata gantinya kita menggunakan it. Kalau kata bendanya uncountable, mau dia banyak ataupun sedikit, tetap kita menggunakan it. Jadi itu perbedaannya ya. It itu digunakan boleh untuk countable dan uncountable. Tetapi syarat untuk countable, bendanya harus satu. Jadi catnya, kucingnya harus satu, baru kita menggunakan kata ganti it. Kalau misalnya catnya cats banyak, kita nggak bisa lagi pakai it, tetapi kita menggunakan pronoun they. Karena they bisa untuk manusia dan bukan manusia, tapi it hanya untuk yang non-human beings. Okay? Let's go on. Nah, he, she, dan it ini di pair dengan is. He is, she is, dan it is. Kita juga bisa make it short menjadi his, she's, dan its. Penulisannya tetap harus yang betul ya. His, and then she's, and then its. Okay, let's go on. Now, we've got are. Yang sekarang yang are. Are ini di pair dengan 3 pronouns juga. Yang pertama dengan you, yang kedua dengan they, dan yang terakhir dengan we. You ini sebetulnya bisa bermakna 2. Bisa you-nya kamu, artinya ketika kamu berarti satu orang saja. Atau you-nya bisa bermakna kalian, lebih dari satu. Tetapi meskipun demikian, tetap you dikategorikan ke dalam plural. Makanya dia dipairkan dengan are. Jadi ingat ya, to be are itu merupakan to be untuk plural, untuk jamak yang lebih dari satu. You are, oke. Yang berikutnya di-pair dengan they are. Dan yang terakhir dengan we are. They itu mereka, we itu kita atau kami. Dalam bahasa Inggris tidak ada yang membedakan antara kami atau kita. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Oke? Dan seperti yang lainnya, you, they, we juga bisa make it short. We can make it short. You are becomes your, and then they are becomes their, and then we are becomes we're. Tetap cara penulisannya kalau kita mau membuatnya pendek atau mau menyingkatnya, nomor 1 cara penulisannya harus betul. Kalau misalnya cara penulisannya salah, berarti maknanya juga salah. Ya, oke. Now sekarang syarat sebuah kalimat itu kan harus ada subjek, kemudian verb. Kesananya complement bisa apa saja. Namun sekarang kita sudah memiliki 2 nih syaratnya. Yang pertama subjeknya sudah kita miliki, yaitu ini pronouns I, you, they, we, he, she, it. Kemudian verbnya sudah kita miliki, kita akan menggunakan auxiliary verbs. Anggap saja kita tidak mempunyai verb apapun, maka kita menggunakan auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Ya.
Nah, setelah subject dan auxiliary verbs ini kita memerlukan apa aja sih? Apa saja sih yang kita butuhkan lagi untuk melengkapi si kalimat tersebut? Alright. Nah, ada 3 kategori parts of speech yang kita bisa gunakan ke dalam kalimat nominal sentence atau kalimat yang tidak mempunyai kata kerja ini, hanya memiliki auxiliary verbs ini. Kategori yang pertama adalah nouns atau kata benda, kemudian adjectives atau kata sifat, dan yang terakhir prepositions yang disebut dengan preposisi atau kata depan. Oke, mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Nouns. Nouns itu kata benda. Nah, masih banyak sekali yang kadang bingung kata benda itu yang seperti apa saja sih. Sebetulnya beragam sekali yang disebut dengan kata benda itu. Yang contohnya seperti tadi, ada kata benda yang dapat dihitung, ada juga yang tidak dapat dihitung. Kemudian ada kata benda yang kategorinya itu dia konkret, terlihat nyata gitu bentuknya. Ada juga kata benda yang abstrak, misalnya dia kata benda tetapi bentuknya tidak terlihat gitu. Contohnya seperti kebahagiaan. Kebahagiaan itu merupakan kata benda, tetapi memang tidak ada bentuk nyatanya seperti apa gitu. Tetapi dia tetap kata benda. Oke. Nah, kata benda ini juga bisa merupakan sebuah objek, bisa juga a person, object, a thing, ya. Kemudian a place, sebuah tempat juga, even a situation, sebuah situasi juga itu merupakan kata benda. Jadi bisa manusia, bisa objek, bisa tempat, bisa situasi, dan lain-lain itu merupakan yang termasuk ke dalam kategori kata benda atau nouns. Yang berikutnya adalah adjectives. Nah, nggak kalah pentingnya, masih banyak juga orang yang masih bingung menentukan sebuah kata itu adjektif atau punya 2 clue yang bisa membantu kita menentukan bahwa sebuah kata itu adjektif atau bukan. Clue yang pertama adalah ketika sebuah kata tersebut merupakan ungkapan dari sebuah perasaan, maka bisa dipastikan bahwa itu merupakan sebuah adjektif. Contohnya, happy. Happy itu merupakan feeling. Kemudian exhausted, lelah. Kemudian atau tired ya, lelah, capek. Capek juga itu merupakan sebuah feeling, ungkapan perasaan. Maka bisa kita simpulkan bahwa sebuah ungkapan rasa itu merupakan adjektif. Kemudian yang keduanya adalah ketika kata tersebut berfungsi untuk mendeskripsikan sesuatu, misalnya penampilannya, look-nya, atau misalkan size-nya besar atau kecil, atau misalnya jauh, dekat. Berarti kan big, small, far, close. Nah, itu juga merupakan sebuah adjektif. Ketika dia mendeskripsikan sesuatu, baik itu size-nya maupun yang lainnya, maka kita juga bisa pastikan bahwa kata tersebut merupakan sebuah adjektif atau kata sifat. Oke, dan yang terakhir yaitu prepositions. Prepositions itu kata depan atau preposisi. Nah, kata depan ini banyak sekali contohnya. Mungkin yang paling familiar di kalangan sekolah atau siswa dan mahasiswa yang paling sering itu on, at, in, kemudian above, between, under, yang seperti itu. Tetapi sebetulnya prepositions itu banyak sekali, seperti halnya about, around, from, for, itu juga merupakan preposition ya. Nggak apa-apa, nanti kita cicil sedikit demi sedikit, kita cicil untuk mempelajari preposisi apa saja yang perlu kita ketahui ya. Alright, sampai sini sekarang untuk memperjelas semuanya, kita langsung saja lihat di contohnya. Oke? Alright, contoh yang pertama kita akan menggunakan nouns, kategori kata benda ya. Ingat, nouns itu can be a person, a thing, and then a place or a situation. Oke, yang pertama, I am an English instructor. I, the subject, am, the verb, the auxiliary verb, and then an English instructor,
the noun, kata bendanya. So I am an English instructor or I'm an English instructor. Oke, kemudian contoh yang kedua, ini kita menggunakan kata sifat. Excited. Oke, excited, beyond happy. She is excited about the party. She is excited about the party. She, subjeknya, and then verbnya is excited, kata sifatnya, about the party. Itu kesananya boleh apa saja ya pelengkapnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah ini. The students are in the class. The students, more than one. The student is, but the students are. The students are in the class. The subjects and then the verb in the class. A preposition, in the class. Ta-da! Now it's time for you guys to do a little exercise. Please share your answers in the comments below. So that's all for today. Hope you guys found it helpful and thank you so much for watching and see you in another video.